Halo semuanya, kembali kita ketemu di Chief Sony. Ya, kali ini Bapak nggak sendirian, Bapak ditemani dua orang teman Bapak. Ada Pak Anto dari SMA BPK Penabur Holis. Halo anak-anak, salam olahraga. Dan ada juga Pak Ubay dari MTS Negeri 3 Gunung Kidul. Halo, salam olahraga. Iya, semangat sekali Bapak-Bapak. Teman-teman Bapak ini adalah guru-guru olahraga lulusan dari Fakultas Olahraga Universitas Pendidikan Indonesia. Jadi kesehariannya memang bergelut dalam bidang olahraga. Yang pertama itu, yang pasti ini udah pasti dibumikan di mana-mana, yaitu yang pertama kalau pola hidup sehat itu yaitu jaga kebersihan. Oke? Yang pertama jaga kebersihan. Kemudian yang kedua mengatur pola makan. Nah, ini yang sering bahaya, Kak. Ini kita saya akan bahas satu-satu. Yang ketiga, istirahat yang cukup. Ya, pastinya istirahat yang cukup. Yang keempat, olahraga. Nah, ini penting, ya. Kemudian, nih, yang agak unik sedikit adalah jangan stres. Oh, ya benar, pikiran ya. Yang terakhir, nih, yang terakhir itu paling penting banget ya. Karena kita di rumah aja, sebenarnya di rumah aja itu mendekatkan diri pada Tuhan dan benar. keluarga. Wah, mantap. Luar biasa, luar biasa. Yang terakhir itu juaranya, Pak Anto. Itu terakhir luar biasa. Dan istirahat yang cukup. Nah ini, anak-anak sekalian kadang di liburan kayak gini membalikkan waktu. Ya, malam jadi pagi jadi malam. Nah gini, ini sangat berbahaya ya. Kalau dilihat secara ini, istirahat itu yang paling bagus adalah 8 jam. Yang keempat, olahraga. Nah, nanti Pak Boy akan lebih menjelaskan nih, olahraga apa yang cocok. Kemudian, nah, jangan stres. Nah, ini, yang uniknya jangan stres. Kenapa jangan stres? Karena itu akan mempengaruhi metabolisme kita. Ya, karena pikiran sugesti, aduh, kayaknya saya, padahal itu flu biasa, karena kamu sugestinya udah berlebihan, terlalu lama di rumah, aku kayaknya ini gejala corona dan sebagainya. Nah, gitu ya. Itu akan mempengaruhi sugesti kamu kalau udah stres. Jadi, kenapa nggak boleh stres? Karena itu akan mempengaruhi, ibaratnya mah, kesehatan tubuh kamu juga. Ya, yang terakhir yang paling menurut Bapak paling penting adalah ini. Ya, kita harus dibekali, ibaratnya dibekali meskipun kita udah pola makan bagus, ya kebersihan bagus, tapi kalau kita nggak dibekali dengan mendekatkan diri pada Tuhan, gitu beribadah, nanti kan ada misalkan ada ayat-ayat yang ibaratnya menguatkan kita. Juga Pak Ubay kan misalkan ada tadarusan dan sebagainya, itu yang menguatkan sholatnya lebih khusyuk dan sebagainya. Nah itu kan menjadi ibaratnya membuat psikologi kita lebih diteguhkan. Nah satu lagi, mungkin kalau Pak Ubay ini sedikit jauh dari keluarga, it's okay ya, karena mungkin tidak bisa pulang kampung dan sebagainya dengan kondisi seperti ini. Tapi kita yang di rumah, ini kesempatan untuk lebih dekat dengan keluarga, ya. Yang dulu misalkan papa mama kerja pulang malam, kita hanya tahu oh si mama udah pulang mobilnya ininya. Nah sekarang itu kesempatan kalian ya untuk mendekatkan diri sama keluarga kalian, memperbaiki hubungan ya yang tadinya suami istri misalkan karena kita kesibukan masing-masing. Iya. Dengan anak juga seperti itu misalkan. Nah sekarang lah waktunya, karena kita dengan kondisi ini adalah ada ibarat segi positifnya juga. Jadi kita ada di rumah, lebih melayani keluarga, lebih dekat dengan Tuhan. Ya, tadi kita sudah dengar beberapa tips dari Pak Anto ya tentang bagaimana cara hidup bugar nih. Hidup bugar pasti punya tenaga atau energi juga yang kuat. Sebenarnya kalau kayak Pak Sony kan mengajarnya fisika nih, mengajarnya tentang energi. Tapi energi kalau dalam tubuh manusia kan sebenarnya harus dijaga betul-betul. Bagaimana sih supaya energi itu tetap tetap maksimal, optimal, tetap sehat, tetap bugar. Nah, tadi ada tips dari Pak Anto itu adalah olahraga yang teratur. Nah, ini kita di rumah, kita pengen tetap punya energi yang kuat, tapi olahraganya gimana nih? Nah, mungkin dari Pak Ubay nih sekarang. Kira-kira olahraganya gimana? Tetap di rumah, tapi maksimal, gitu. Ya, silakan Pak Ubay. Terima kasih Pak Sony, Pak Anto. Iya, Kita bertemu lagi nih, sudah lama kita tidak bertemu. Ya, Ya, benar. betul. perlu diketahui Pak Anto sama Pak Sony ini adalah rekan saya waktu saya masih di Bandung. Jadi Pak Ya. Son, ini olahraga sekarang ini barang mahal Pak Son. Barang mahal itu kita
ibaratkan kalau misalkan zaman dulu itu kita mau olahraga dimanapun bisa, Ya. mau volley dimanapun bisa, lapangnya ada, ya, mau basket dimanapun bisa. Tapi kalau sekarang ini jadi barang mahal. Kenapa? Karena apalagi kalau di kota-kota besar itu kalau misalkan kita mau basket atau mau volley atau mau sepak bola itu harus nyewa. Ya, itu sebelum WFH, sebelum COVID ini. Setelah COVID ini makin mahal lagi, ya. Kenapa? Karena memang tidak memungkinkan. Sedangkan kita tahu bahwa pola hidup anak-anak sekarang itu pola hidup yang serba teknologi, Pak Son. Betul. Ya. Sedikit-sedikit buka HP, sedikit-sedikit buka HP. Tidak ada waktu untuk kita itu bergerak. Padahal hakikat makhluk hidup itu adalah bergerak. Nah, pada saat WFH ini banyak sekarang ini siaran-siaran yang bagaimana caranya kita masih olahraga di rumah gitu kan. Banyak. Nah, tips-tips dari saya itu kebetulan memang saya juga bersinggungan dengan hal itu karena saya masih menjadi coach sebetulnya ya selain menjadi guru olahraga. Nah, saran saya adalah silakan kalian itu olahraga ringan di rumah yang tidak melibatkan banyak orang. Jadi kalau dulu itu kita basket, futsal, volley gitu ya. Sekarang itu agak disingkirkan sedikit lah. Ya, kita cari olahraga yang hanya mengandalkan diri kita sendiri. Contoh yang paling nyata itu sepeda. Naik sepeda bisa, ya. Naik sepeda keluar boleh, ya. Tapi jangan sampai bergelombol. Tapi kalau misalkan tidak punya sepeda, bisa di rumah, ya. Bergerak itu kalau bergerak itu ada 3 tahapan. Biasanya itu ada di bagian atas, bagian lengan, lalu bagian perut dan bagian bawah. Nah, itu semuanya bisa dilatih. Contoh yang paling real adalah untuk bagian lengan itu kalian bisa melakukan push up. Nanti dikasih ada videonya, ya. Kalian bisa melakukan push up, rata-rata semua orang tahu, ya. Lalu untuk bagian perut Anda bisa sit up, kalian bisa sit up. Kalau misalkan untuk kaki, kalian bisa squat jump. Nah, di antara 3 itu ada yang bisa dikombinasikan dengan berbagai macam seperti push up dengan sit up, push up dengan squat jump, ditambah-tambah bisa. Lalu ada juga kalau misalkan kalian punya dumbbell atau barbel di rumah, itu bisa dilakukan, ya. Kalau misalkan tidak ada barbel, itu kalian jangan patah semangat, itu kamu bisa juga memakai botol air yang diisi air. Oh iya. Ya, itu sudah cukup. Ya. Untuk gerakan-gerakannya nanti ada videonya, silakan kalian lihat, ikuti juga boleh. Ya. Tapi yang pasti adalah jangan sampai kamu berhenti bergerak, kamu berhenti berolahraga. Pada saat ini olahraga adalah barang mahal. Kamu berolahraga itu bukan hanya sekedar saya ikutin tren ini dan itu, ya. Tapi memang kamu harus sadar bahwa olahraga itu adalah bagian dari hidup, bagian dari kebutuhan. Selain dari yang tadi Pak Anto sebutkan tentang pola makan, ya, silakan kalian makan yang bergizi, hindari junk food, ya, lalu perbanyak minum air putih, ya, perbanyak minum air putih, hindari minuman-minuman yang memang mengandung gula, ya. Lalu kalian bergeraklah. Seperti itu, Pak Son. Oke, ya jadi intinya sih tidak masalah ya keadaan WFH ini ya. Tidak masalah. Kalau tadi ada usulan atau saran untuk bersepeda boleh, keluar rumah jogging sendiri asal jangan bergerombol, tapi juga mungkin ikuti aturan pemerintah ya Pak Ubay ya. Misalkan pakai masker gitu ya. Bawa botol minum sendiri, jangan. Tapi ini lagi puasa juga. Kalau lagi puasa mungkin ya nggak boleh sembarangan juga minum di tempat umum. Tapi kalaupun mau minum juga kalau bisa sih bawa sendiri aja, nggak usah beli-beli gitu, bahaya kan. Sama tadi ada push up, sit up. Ini nanti ada videonya ya Pak Ubay ya, semuanya ya. Ada. Mantap. Ya. Oke, nanti ada videonya semuanya. Ada videonya ya. Nah, ada jadi gini,
pesan-pesannya ini menurut Pak Sony sih sudah sangat kena ya, bagaimana kita tetap hidup sehat walaupun kondisinya dalam situasi yang sangat terbatas. Ya, tadi tips-tips dari Pak Anto, kemudian juga ada saran-saran aktivitas dari Pak Ubay, sudah lengkap banget nih. Oke, mungkin itu saja untuk obrolan kita. Ini obrolan yang bermanfaat. Mudah-mudahan semuanya, nggak cuma murid-murid, tapi semua yang melihat, mendengar, menonton obrolan kita bisa dapat wawasan yang baik, yang baru. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu lagi. Oke, terima kasih. Sampai Terima ketemu lagi. kasih. Oke, sip.